tempat penyembahan kita, di mana pada sore hari yang diberkati ini kita akan mendengarkan suaranya Tuhan lewat hamba-Nya untuk kita semua di tempat ini. Biarlah puji-pujian, semangat kita, sukacita kita, pujian penyembahan kita, bahkan kesaksian kita terlebih mendahului kita untuk kita ada di hadirat Tuhan. Dan saya mengajak kita semua yang besar, kecil, tua, muda, mari kita sungguh-sungguh lebih dalam lagi di hadirat Tuhan. Kita mempersiapkan hati, batin, pikiran, perasaan kita, pendengaran kita, mata kita, tertuju hanya kepada Tuhan. Biarlah apa yang diperdengarkan buat kita pada sore hari ini datangkan berkat bagi kita semua, memberkati dan mengurapi kita semua yang datang dengan berbagai macam persoalan masalah. Kita percaya dengan kebenaran firman-Nya. Allah memampukan saya dan saudara, Allah memulihkan saya dan saudara, sehingga kita pulang, kita memperoleh berkat-berkat Allah yang luar biasa, yang tidak pernah kita bayangkan, yang tidak pernah pikirkan. Allah rancangkan dan Allah buat yang terbaik buat kita. Terima kasih Tuhan. Biarlah hati, pikiran kita, hidup kita betul-betul merindukan firman-Nya bagaikan tanah yang bersatu. Dia merindukan aliran air yang turun mengalir. Biarlah hati dan pikiran saya dan saudara terus rindu ada di hadirat Tuhan, mendengar sabda-Nya, mendengar firman-Nya datang memberkati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur buat kesempatan diberkati sore hari ini. Kami diizinkan Tuhan untuk kembali boleh bersama-sama berkumpul, memuji, menyembah, dan menikmati hadirat Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan dengarkan bagian daripada kebenaran-Mu. Tuhan Yesus, biarlah sore hari ini Tuhan Yesus boleh berkenan menyatakan pesan-pesan-Mu, isi hati-Mu
buat kami semua yang hadir, tidak terkecuali siapapun kami yang Tuhan telah bawa, Tuhan telah tarik untuk ada bersama-sama berkumpul sore hari ini. Kami tahu bahwa Tuhan punya maksud buat setiap kami. Karena itu Tuhan, berkenanlah Tuhan menyatakan kebenaran-Mu, isi hatimu yang menuntun kami, membawa kami untuk boleh melihat sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini hidup kami mau siap dengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, ambil alih pemberitaan ini dari awal pertengahan sampai akhir. Terima kasih Tuhan, semua kita yang siap diberkati, sama-sama dengan saya kita katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan sore hari ini saya mau mengajak kita untuk memperhatikan satu bagian kebenaran firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kitab Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita akan membaca ayat-ayat ini sahut bersahutan. Saya terlebih dahulu ayat yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara ayat yang genap. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 10. Sudah temukan? Boleh katakan amin. Oke. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak beri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak beri menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lalu ia Allah ayahku, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu-nya, tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Heti, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang tidak aku mengutus pegawai pada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita membaca teks ini dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, kita menemukan ada dua bagian besar yang ditulis di dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga. Bagian besar yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, saudaraku. Bagaimana diceritakan tentang seorang yang bernama Musa itu di dalam perjalanannya ketika dia ada di tempat yang namanya Midian atau daerah mertuanya Yitro. Saudara, lalu kemudian di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10 kita menemukan bahwa
kepada Musa tentang bangsanya yang 40 tahun yang lalu dia tinggalkan di Mesir. Bangsanya yang pada waktu itu sedang ada di dalam penindasan. Bangsanya yang pada waktu itu ada di dalam perbudakan orang Mesir. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-10 kita menemukan bahwa saat itu Tuhan kemudian mempunyai satu program yang Tuhan mau titipkan kepada Musa hambanya untuk kemudian pergi kepada Firaun dan membawa umat Tuhan itu keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan yang sudah mereka tinggal kurang lebih 430 tahun lamanya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Nah, dari dua kisah ini atau dua bagian besar yang kita ketemukan di dalam kitab Keluaran 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, saya mau memberikan tema khotbah yang akan kita perhatikan sore hari ini. Tema khotbahnya adalah orang yang tepat untuk membawa kemenangan. Saya ulang, orang yang tepat untuk membawa kemenangan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bangsa Israel yang ada dalam perbudakan Mesir ditindas. Saudara, ini menggambarkan kehidupan manusia yang juga terkadang di dalam hidup ini penuh dengan banyak sekali tantangan, penuh dengan banyak masalah, penuh dengan banyak kesulitan. Dan terkadang saudara, situasi yang kita alami itu mirip-mirip atau 11-12 dengan keadaan orang Mesir di orang Israel di tanah Mesir. Penuh kesukaran, makan tak enak, tidur tak nyenyak, saudaraku, ya, menjerit, menderita. Itu yang dialami oleh orang-orang Israel pada waktu mereka ada di Mesir. Dan saudara, ini gambaran manusia. Kalau manusia sedang menghadapi masalah, manusia sedang menghadapi kesulitan, manusia sedang menghadapi tantangan, hidupnya serba tidak enak. Hidupnya seperti penjara, ada di satu keadaan yang tidak menyenangkan, sama seperti mereka ada di Mesir. Saudara, tetapi saya mau sampaikan lewat kebenaran ini bahwa situasi masalah, situasi persoalan, situasi yang sukar yang sedang kita alami bukan berarti Tuhan tidak peduli. Tuhan sedang mencari orang-orang yang tepat supaya bisa membuat kita keluar dari setiap masalah, kesulitan, kesukaran yang sedang kita alami. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, pastikan kamu orangnya. Nah, saudara yang diberkati, kalau di dalam keluargamu ada masalah dan sampai hari ini aku seperti orang Mesir, orang Israel yang ada di Mesir, Tuhan, kapan aku keluar dari masalah ini? Katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya siap menjadi orang yang dipakai Tuhan untuk membawa keluarga saya keluar dari masalah. Amin. Saudara, tadi saya dengar kesaksian itu luar biasa, ya, saudara. Waktu gereja di tempat ini sedang menghadapi kesukaran, saudaraku, siapakah orang yang Tuhan mau pakai untuk membawa gereja ini keluar dari kesukaran ini, saudara? Dari masalah yang dihadapi ini, Tuhan mau cari orang-orang yang tepat, saudara. Terkadang kita hanya masuk pada kelompok seperti orang-orang yang ada di Mesir, orang Israel yang ada di Mesir. Hanya bisanya teriak, hanya bisanya mengeluh, hanya bisanya menggerutu, hanya bisanya bersungut-sungut, hanya bisanya menangis. Tapi pertanyaannya adalah, adakah kita mau siap bahwa Tuhan, saya rindu dipakai oleh Tuhan untuk membawa komunitas ini, membawa keluarga ini, membawa saudara saya, membawa orang-orang di sekitar saya untuk keluar dari setiap persoalan itu. Adakah itu kerinduan saudara? Seharusnya kita punya kerinduan seperti ini. Dan ini yang Tuhan mau nyatakan buat kita sekalian. Amin. Saudara yang diberkati. Nah, sekarang kita lihat, kenapa kok Tuhan tiba-tiba lihat Musa, saudaraku, lalu Tuhan tergerak. Apakah Musa ini baru kelihatan? Saudara, tidak. Sebenarnya Musa ini bukan baru. Karena saudara, sejak dia ada di tanah Mesir, saudara, dia sudah pernah punya upaya untuk membawa orang Israel keluar
keluar dari perbudakan. Tetapi saudaraku, ternyata dia mengupayakan sesuatu dengan kekuatan dirinya sendiri. Saudaraku, sehingga dia gagal. Dan akhirnya dia lari, tinggalkan Mesir dan pergi ke Midian. Tetapi sudah dalam proses 40 tahun di Midian, Tuhan melihat bahwa Musa yang sekarang bukan lagi Musa yang dulu. Musa yang sekarang adalah Musa yang siap dipakai untuk membawa kemenangan buat orang Israel. Amin. Amin. Tanya samping kiri kanan, di rumahmu ada masalah tidak? Banyak. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kalau ada masalah, pastikan bahwa Tuhan mau pakai saudara untuk membawa keluarga saudara keluar dari masalah itu. Amin. Amin. Saudara yakin tidak? Harus yakin, saudara. Nah, sekarang kita lihat bagaimana supaya Tuhan betul-betul bisa pakai kita juga. Kita mulai dengan cerita dari kitab Keluaran pasal yang ketiga ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mau kita membaca ayat firman Tuhan ini. Kitab Keluaran pasal yang ketiga, saudara, ayat yang pertama mulai. Ya, saya bacakan buat kita sekalian bagian yang firman Tuhan. Ya, Kitab Keluaran pasal yang ketiga ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Saya bacakan. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Perhatikan, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Saudara perhatikan di dalam ayat itu. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Jadi saudara, Musa ini sudah biasa menggembalakan kambing domba. Tetapi suatu ketika dikatakan bahwa Musa ini pergi ke satu tempat yang namanya di situ adalah Horeb. Horeb itu dikatakan adalah gunung Allah. Dan ketika dia sampai di Horeb, di gunung Allah lah cikal bakal awal mula, saudara, program pembebasan, program pelepasan, program orang Israel dibawa keluar dari tanah Mesir dimulai dari perjumpaan seorang yang bernama Musa di tempat yang namanya Horeb atau gunung Allah. Amin. Saya ulang, saudara, program pembebasan, program orang Israel mau dibawa keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu, mau dilepaskan dari perbudakan 430 tahun. Dimulai, program itu dimulai ketika Musa naik ke gunung Allah atau ke gunung Horeb dan bertemu dengan Tuhan. Sebelum itu tidak pernah ada, saudara yang diberkati oleh Tuhan, rencana untuk membawa orang Israel keluar dari tanah perbudakan. Sebelum itu tidak ada. Itu baru terjadi ketika Musa naik ke gunung Allah atau ke tempat yang bernama Horeb. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dimaksud dengan gunung Allah atau gunung Horeb ini? Saudara diberkati oleh Tuhan, gunung Horeb atau gunung Allah ini berbicara tentang tempat di mana ada hadirat Tuhan, tempat di mana Allah hadir, tempat di mana Allah berjumpa dengan umatnya. Saudara yang diberkati, maka hal pertama yang kita mesti lihat,
kalau kita mau melihat kemenangan-kemenangan terjadi dalam hidup kita. Kalau saudara mau melihat ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan saudara, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, maka hal yang pertama yang Anda dan saya harus lakukan adalah naik ke gunung Allah. Sebab tanpa Anda naik ke gunung Allah, program kemenangan, program Kanaan yang berlimpah susu dan madu, program diberkati, program mujizat tidak akan pernah ada dalam hidup saudara kalau Anda belum naik ke gunungnya Tuhan. Amin. Aminnya kecil. Amin. Amin. Tanya samping kiri kanan, kamu rindu susu dan madu atau tidak? Nah, kalau susu dan kopi pres tapi punya selesai. Ya saudara, susu dan madu ini berat, ini sesuatu yang luar biasa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada banyak orang rindu mujizat, ada banyak orang rindu pemulihan, ada banyak orang rindu, saudaraku, apalagi berkat. Ada banyak orang rindu punya pangkat yang baik, punya kesuksesan, punya masa depan yang terbaik. Tapi pertanyaannya adalah, saudara sudah mulai naik ke gunungnya Tuhan belum? Kalau Anda belum naik ke gunungnya Allah, program kesuksesan, program diberkati, program mujizat, program pemulihan belum akan dimulai. Itu program akan dimulai oleh Tuhan jikalau Anda mulai naik ke gunungnya Allah. Yang setuju sekali katakan amin. Beri dulu tepuk tangan yang terbaik buat dan diberkati oleh Tuhan. Jadi ini penting sekali buat kita. Karena itu hari ini saya mau ajak kita semua umat Tuhan. Terkadang kita terlalu santai dalam hidup kita, tapi kita rindu sesuatu yang besar. Terkadang kita, saudaraku, terlalu malas-malas, acuh tak acuh. Kita ini menjadi orang Kristen yang berleha-leha dengan keadaan kita, tapi kita rindu ada pemulihan, kita rindu, saudaraku, ada berkat, kita rindu ada mujizat. Itu mustahil kalau saudara tidak mulai naik ke gunungnya Tuhan, saudara tidak mulai bertemu dengan Tuhan, saudara tidak naik ke gunung Horeb itu, maka saudara tidak akan pernah melihat program masa depan indah itu akan terjadi dalam hidupmu. Engkau boleh usaha dengan kekuatanmu, engkau boleh usaha dengan studi pendidikanmu, engkau boleh usaha dengan segala macam berapa daya upaya idemu, programmu, tetapi kalau belum Tuhan yang memprogramkan itu, kalau belum Tuhan yang merancangkan itu, maka apa yang engkau rancangkan itu sia-sia. Dan kalau engkau mau Tuhan merancangkan itu, maka tidak ada cara lain. Satu-satunya cara adalah, saudaraku, kita mesti naik ke gunungnya Allah. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita harus naik ke gunung Tuhan, karena gunung Tuhanlah di sana kita akan melihat ada sejumlah hal yang Tuhan mau kerjakan buat kita. Hari ini saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulanmu, saya tidak tahu apa yang menjadi masalahmu, apa yang menjadi cita-citamu, tapi izinkan saya untuk menyampaikan pesan firman Tuhan ini. Naiklah ke gunung Allah, naiklah ke gunung Horeb untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena waktu Anda naik ke gunung Allah, program masa depanmu, program sesuatu yang indah akan Tuhan mulai kerjakan di dalam hidupmu. Hari di mana engkau naik ke gunung Allah. Saudara yang diberkati, itu hal pertama yang kita mesti lakukan. Karena itu rajinlah beribadah, rajinlah berdoa, rajinlah, saudaraku. Itu yang kita penting lakukan. Saya sekali lagi saya ulangi, saudara harus maknai itu kesaksian yang tadi disampaikan oleh Mama di tempat ini, ya. Kalau Mama dan saudara-saudara dari persekutuan doa yang lain tidak punya kesepakatan untuk mengambil waktu doa dan puasa, maka saudara diberkati oleh Tuhan. Bukankah saudara seperti terus ada di dalam penjara perbudakan? Saudara, iya. Saudara diberkati,
Tetapi terkadang kita jadi orang Kristen yang begitu saja lihat masalah itu kita acuh tak acuh. Lihat sesuatu yang kita sedang alami, kita tidak datang cari Tuhan. Adakah inisiatif mulai muncul? Seperti halnya sekarang kita sedang menghadapi situasi corona. Adakah orang-orang mulai menyadari ini dan kemudian ajak seisi rumah tangga ajak saudaraku tetangga mari daripada potong nganggur-nganggur, ya, daripada potong cari kutu percuma, daripada potong hanya gosip orang, lebih mari potong mulai berdoa, saudaraku. Ya, daripada kita hanya urus hitung corona ini hari berapa yang kena, berapa yang mati, kan saudara pilih lu urus doa. Amin, saudara. Ya. Saudara, karena hari-hari ini kita juga tidak termasuk dalam satgas pencegahan virus corona, tapi kita tiap hari hitung terus. Kita tahu ini hari naik berapa, kita tahu ini hari meninggal berapa. Padahal kita ini tidak termasuk satgasnya. Saudara, ya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Marilah lebih baik Anda kumpul berdoa, karena Tuhan akan buat program selesainya corona waktu orang datang berdoa kepada Tuhan. Amen. Bukan waktu Anda tanya corona kapan habis, Anda tanya tidak akan habis, saudara. Tapi ketika Anda datang ke gunung Allah, waktu Anda mencari Tuhan, di sanalah Tuhan akan mulai merancangkan sesuatu yang terbaik buat kehidupan kita di masa yang akan datang. Amin. 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 Bilang samping kiri kanan, pulang mulai naik ke gunung Tuhan. Haleluya. Saudara diberkati. Pulang dan mulai naik ke gunung Allah. Saudara perhatikan di dalam ayat yang tadi kita baca, Musa biasa menggembalakan kambing domba. Saudara, tapi hari itu berbeda. Saudara diberkati oleh Tuhan. Berarti Musa ini memang biasa sibuk dengan pekerjaannya. Musa biasa, saudaraku, terlibat banyak di dalam penggembalaan kambing dombanya Yitro, cari rumput, cari minum, saudara. Tapi hari itu dia pergi ke gunung Allah. Saudara diberkati. Makanya tadi saya sampaikan, kalau di hari-hari yang lalu saudara sibuk dengan hal-hal yang lain, hari ini coba kita belajar dari ini kebenaran. Saya mau sempatkan waktu saya sejenak naik ke Gunung Horeb. Saya mau sejenak tinggalkan kesibukan saya. Saya mau sejenak pergi menghampiri Tuhan. Saya mau sejenak, karena waktu Anda bertemu dengan Tuhan, di sana program tentang kemenanganmu, tentang mujizat, tentang berkat, tentang masa depan yang indah, Tuhan sediakan buat saudara. Amin. Kedua, sekarang kita lihat kapan, saudaraku, hal ini Tuhan mulai rancangkan buat seorang Musa dan bangsa Israel. Kita perhatikan di dalam ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat tadi, kita menemukan di sana bahwa, saudara, di tengah-tengah semak duri itu dikatakan menyala api, ya saudaraku, tetapi tidak dimakan. Menyala api tetapi tidak dimakan oleh api. Berarti ini ada satu penglihatan yang luar biasa. Karena biasanya kalau api menyala berarti pasti ada kebakaran, saudaraku. Ya, tetapi waktu itu dikatakan di dalam ayat 2 tadi bahwa malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ulang, biasanya kalau api menyala itu pasti membakar. Biasanya kalau api itu menyala pasti menghanguskan. Tetapi hari ini ada satu penglihatan yang luar biasa. Karena nyala api di Gunung Horeb itu tidak menghanguskan. Nyala api di Gunung Horeb itu tidak membakar semak duri. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini membuktikan bahwa
Tuhan sedang menyatakan sesuatu yang luar biasa buat seorang yang bernama Musa. Tuhan sedang menunjukkan sesuatu yang tidak biasanya. Saudara, Tuhan menunjukkan sesuatu yang tidak lazim. Karena lazimnya api kalau ada hangus, api kalau ada pasti terbakar. Tapi hari ini api ada tapi tidak hangus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika Musa melihat keajaiban itu, dikatakan di dalam ayat yang tadi kita perhatikan, ayat yang ketiga, Musa berkata, baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Saudara yang diberkati, malaikat Tuhan ada di semak duri. Berarti waktu Musa pergi melihat atau memeriksa itu semak duri, dengan kata lain, saudara, dia semakin dekat dengan yang namanya malaikat Tuhan. Saudaraku, dia semakin dekat dengan yang namanya malaikat Tuhan. Dan malaikat Tuhan di dalam ayat ini menunjuk kepada Tuhan sendiri, atau pernyataan diri Allah. Saudara, jadi kalau saudara temukan di dalam Alkitab Perjanjian Lama ada tulisan malaikat, lalu Tuhannya Tuhan-nya besar, itu berarti bukan malaikat yang adalah utusan, tetapi malaikat yang merupakan itu Tuhan sendiri. Jadi Tuhan di dalam Perjanjian Lama itu menyatakan dirinya lewat teopani, atau yang namanya malaikat Tuhan. Jadi yang ini bukan malaikat biasa, ini Tuhan sendiri. Jadi ketika Musa pergi menghampiri, itu nyala api, sama seperti Musa sedang menghampiri Tuhan. Musa semakin dekat dengan Tuhan. Musa bertemu muka dengan Tuhan. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, terkadang dalam situasi yang sukar, dalam masalah, Tuhan mau menyatakan sesuatu supaya saudara lebih dekat dan mengalami pengalaman yang intim dengan Tuhan. Saya ulang, terkadang dalam masalah, dalam persoalan, dalam kesulitan, saudaraku, Tuhan mau membawa Anda dan saya untuk saudaraku melihat hal-hal yang luar biasa, bahkan mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saya tahu saudara bahwa Musa mungkin saja dia sudah kepengen sekali ketemu dengan orang Israel, adalah bangsanya. 40 tahun loh tinggalkan, 40 tahun tinggal dengan bapak mantu, 40 tahun jaga bapak mantu pun kambing domba. Wih, beta rasa Musa mungkin bosan secara manusia, saudara yang diberkati. Tapi di tengah-tengah keadaan itulah Tuhan kemudian menghampiri Musa. Tuhan kemudian saudara berjumpa dengan Musa. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah banyaknya tantangan hidup, terkadang Tuhan mengizinkan Anda untuk mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan. Ada amin? Hanya ada dua kemungkinan, Bapak Ibu Saudara. Waktu orang menghadapi masalah, yang kemungkinan pertama adalah dia semakin jauh dari Tuhan, karena masalah itu membuat dia akhirnya jauh dari Tuhan. Tapi kemungkinan yang kedua adalah masalah itu membuat orang yang kedua, ya saudara. Tapi ketika masalah itu membuat kita akhirnya kemudian menyatakan diri, dan kemudian sudah Musa menghampiri Tuhan. Musa merasakan begitu intim, begitu dekat dengan Tuhan. Saudara, itu membuat dia sudah dapat lebih dekat dengan Tuhan. Di dalam roh berarti saudara, kepekaan kita dengan Tuhan semakin dekat, membuat kita semakin jadi orang Kristen yang tidak lengah, membuat kita menjadi orang Kristen yang tambah waspada, membuat kita menjadi orang Kristen yang tambah, saudara, punya gairah untuk lebih mengetahui tentang Tuhan itu lebih besar ketika kita ada dalam sebuah persoalan. Karena itu saudara, Ayub pernah berkata begini,
Justru di dalam masa kesulitan dan kesukaran itu, aku belajar lebih mengenal akan Tuhan. Di tengah-tengah masalah, di tengah persoalan, saudaraku, dia banyak belajar tentang Tuhan. Lebih banyak belajar tentang Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-17 mengatakan, saudaraku, di masa-masa penindasan, justru di sanalah kita belajar ketetapan Tuhan. Karena itu hari ini saudara, kalau saudara mau dipakai oleh Tuhan menjadi alat kemenangan, program itu dimulai saat sekali lagi Anda naik ke gunung Tuhan. Lalu yang kedua, kapan Anda mulai melihat bahwa Tuhan mau bekerja dan campur tangan dalam hidupmu? Sekali lagi, waktu Anda punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sebelum Anda punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, maka Anda tidak bisa buat apa-apa di dalam kehidupanmu. Tidak akan bisa buat apa-apa sebelum Anda punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Karena itu saudara, hari ini dengar baik, masalah dan persoalan itu harus membawa kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Amin. 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 Tanya samping kiri kanan, kamu sudah punya pengalaman pribadi dengan Tuhan atau belum? Saudara yang diberkati, pengalaman pribadi itu berarti merasakan. Saudara, melihat, menyaksikan, itu pengalaman pribadi. Satu kali ada seorang buta, saudara, dia menyanyi lagu, bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Dia dengar itu anak-anak nyanyi lagu kecil, orang buta dengar. Lalu saudara, dia pun kepengen menyanyi lagu yang sama, bintang kecil di langit yang biru. Tapi waktu dia menyanyi, syairnya berubah. Berubahnya bagaimana? Bintang kecil katanya di langit yang biru, katanya amat banyak katanya. Kenapa dia bilang katanya? Karena dia tidak lihat. Dia cuma dengar orang bilang bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Tapi dia tidak pernah lihat. Saudara, ada banyak orang Kristen juga yang sama seperti si buta. Dia tidak punya pengalaman dengan Tuhan, saudara. Makanya orang Kristen seperti ini, dia akan nyanyi lagu semua, dia hanya pakai katanya. Allahku dahsyat, katanya. Ya saudara, karena dia tidak punya pengalaman Allah itu dahsyat. Saudara, ya Allahku dahsyat itu Anda mesti punya pengalaman bahwa Allah itu memang betul-betul dahsyat. Saudara, kalau saudaranya El Shaddai, Allah Maha Kuasa, jangan tambah lagi katanya. Tapi kamu tidak punya pengalaman. Saudara, kita harus punya pengalaman. Amin. Bilang samping kiri kanan, bukan katanya. Iya, saudaraku. Tapi bagaimana Anda punya pengalaman kalau Anda tidak bertemu Tuhan? Kalau Anda tidak mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan, Anda kan seperti orang yang tadi saya katakan si buta itu cuma nyanyi katanya saja. Ya. Karena belum melihat dengan mata kepala sendiri, belum menyaksikan. Saudara yang diberkati, jadilah orang Kristen yang saudara punya pengalaman dengan Tuhan. Makanya saudara ingat, terkadang Tuhan mengizinkan kita menghadapi masalah. Supaya apa? Supaya Anda punya pengalaman. Supaya bukan kata orang, supaya bukan kata tetangga, tetapi saya mengalaminya, saya merasakannya. Karena itu waktu Musa pergi sekarang ke Mesir, bukan lagi saudara, dia tidak punya pengalaman, tapi dia punya pengalaman. Kalau saudara dulu dia tidak punya pengalaman. Amin. Beri dulu tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang diberkati, jadi kalau ada orang sakit, lalu Anda pergi berdoa, saudara, Anda tidak akan lagi berkata bahwa
sembuhkan, tidak. Kenapa? Karena saya sudah punya pengalaman bagaimana Tuhan sembuhkan saya. Saudara, kalau Anda pergi doa orang yang lagi punya kekurangan, Anda tidak lagi berkata kita doa saat tahu Tuhan mau jawab atau sonde, maka itu terserah Tuhan. Tapi kita akan beri kepastian, saya pernah kekurangan dan saya berdoa Tuhan jawab. Kalau Tuhan jawab saya, Tuhan juga bisa jawab kau. Itu pengalaman dalam hidup kita. Amin. Amin. Bilang sambil kiri kanan, sebelum kamu Tuhan pakai, kamu harus punya pengalaman dengan Tuhan. Ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini tidak boleh dilupakan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita tidak punya pengalaman tidak bisa. Ada beberapa anak muda datang ke rumah saya dan kemudian bertanya kepada saya soal mendapatkan jodoh. Saudara yang diberkati, ya. Lalu saya bilang begini, dibilang begini, Pak, tipsnya bagaimana Pak supaya kita dapat jodoh itu yang seiman, yang cinta Tuhan? Ya saudara, sama seperti Pak dan Ibu begitu tanya saya, saudara. Saya bilang begini, kalau kamu harus punya pengalaman dulu, ya, kamu harus, saudara yang diberkati, dengarin. Saya sampaikan ini karena ini bukan cerita omong kosong. Saya sudah punya pengalaman dengan Tuhan soal cari jodoh. Saudara yang diberkati, ya. Saudara, saya bilang begini, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa dengan sungguh-sungguh. Setelah berdoa dengan sungguh-sungguh, yang kedua, nyatakan cintamu juga dengan sungguh-sungguh. Ya, saudara. Yang ketiga, setelah berdoa nyatakan cinta dengan sungguh-sungguh. Jangan sekali lagi melakukan hal-hal yang tidak baik, saudara, kepada pasanganmu atau calonmu atau orang yang kau mau nikahi, saudara. Saya bilang begitu. Yang keempat, beranilah berjumpa dengan keluarganya, sekalipun keluarganya itu jahat, beringas dan lain sebagainya. Saudara yang diberkati. Nah, itu 4 hal yang tidak boleh kau abaikan. Saudara yang diberkati. Maka pasti Tuhan akan memberi yang terbaik buat kau. Ya saudara. Lalu setelah saya bilang begitu, saya bilang begini, tapi kamu harus dengar dulu. Nanti kamu bilang begitu, saya omong kosong lagi. Oh, saya mulai cerita. Sebelum saya nikah dengan istri saya, ibu pendeta sekarang yang menjadi istri dan saudara, ibu bagi anak-anak kami, saudara. Oh, saya berdoa dulu. Puasa saya 3 hari 3 malam, saudara. Hari itu. Setelah itu, saudaraku, saya datang. Saya juga yakin, antara yakin dan ragu-ragu, apakah dia mau terima saya atau tidak. Tapi kan saya sudah doa, saya datang. Kemudian saya nyatakan cinta, saudara. Ya. Setelah nyatakan cinta, saudara, saya pulang. Lalu saudara, istri saya, mantan waktu itu pacar saya, saudara, dia bilang begini sama saya di telepon. Ya, kita sudah ketemuan, kita sudah jadian, tapi kamu harus ketemu orang tua saya dulu. Lalu saya bilang begini, kalau begitu kita doa lagi. Doa lagi, saudaraku. Lalu kemudian pergi ketemu orang tuanya. Satu-satu, mulai dari kakak, adik, saudaraku, papa, mamanya, semua saya ketemu, om, tantenya, semua saya ketemu satu persatu, saudaraku. Ya. Waktu saya ketemu ada yang terima, ada yang tolak. Ya, ada yang terima, ada yang tolak. Tapi saya tidak menyerah. Saya pulang, saya berdoa lagi. Tuhan, tolong kalau ini kehendak Tuhan. Kalau ini jodoh dari Tuhan, ya Tuhan siapkan dia. Tapi kalau tidak, ya mau bilang apa lagi? Ya saudara yang diberkati, saya serahkan kehendak Tuhan yang jadi. Pergi lagi yang kedua kali, saudara yang diberkati. Pergi lagi yang kedua kali, ketemu lagi orang tua, ketemu lagi sanak saudara, semuanya saudara. Pertemuan terakhir, setelah ketemu mereka bilang begini sama saya, kamu punya apa? Mau menikahi anak kami, adik kami, saudara. Saya bilang, saya tidak punya apa-apa, hanya punya Tuhan saja, saudara. Saya bilang begitu. Lalu kemudian, kalau kamu hanya punya modal Tuhan, bagaimana kamu kasih makan anak kami? Bagaimana kamu kasih makan adik kami? Saya bilang, saya tidak bisa kasih makan, karena Alkitab bilang burung-burung di udara saja Tuhan yang pelihara. Apalagi manusia sebesar ini, aku tak bisa kasih makan dia. Hanya Tuhan yang bisa kasih makan. Yang selesai itu, saudara. Yang ngomong Tuhan punya saja, ya saudara.
cerita buat mereka yang datang tanya supaya dapat jodoh dari Tuhan. Ya, saudara. Jadi saya bilang, kalau Bapak Ibu setuju, oke. Masa kamu datang sendiri? Saya bilang, orang tua jauh. Jadi kalau Bapak Mama setuju, kita siapkan hari pernikahan. Habis sudah siap hari pernikahan, baru saya calling orang tua saya di Kota Kupang. Baru mereka datang, kita tinggal menikah saja. Karena kalau datang dobel, harus masuk minta lagi, pulang lagi. Aduh, itu keluar anggaran banyak Bapak Mama. Ya saudara, saya bilang begitu sama keluarganya. Ya saudara, oke, baiklah kalau begitu saudara. Ya akhirnya saya teleponlah keluarga saya. Sudah saya sampaikan, Bapak Mama datang, minta izinlah 1 minggu. Karena saya punya orang tua dua pegawai negeri. Saya bilang, minta izin 1 minggu saja, datang ke Jawa. Ya, langsung nikah, habis itu nikah selesai. Don tanya, beris apa? Tidak ada beris. Bapak datang sah. Ya saudara berkati. Ya, kamu masuk minta orang tua langsung ada beris. Iya, Tuhan yang sudah beris, aman saja. Ya saudara berkati. Jadi saya kesaksian. Ya saudara. Makanya kalau orang bilang nikah takut beris segala macam, saya sudah punya pengalaman. Saudara diberkati oleh Tuhan. Saya punya pengalaman bagaimana Tuhan itu bekerja di tengah-tengah saudara hidup ini. Kalau orang bersaksi bilang, wih Bapak mantu jahat, Bapak ini segala macam jahat. Saya juga sudah punya pengalaman yang jahat-jahat itu, saudara. Ya, karena itu saudara yang diberkati. Masalah seperti itu sekarang saya bisa ceritakan buat orang lain. Ya, saya punya anak mahasiswa praktek di tempat saya. Saya pasti tahu mereka. Pelayanan itu tidak gampang. Pelayanan itu sulit. Pelayanan itu sukar. Saudara. Iya, saya ceritakan. Tapi belum bilang, tapi Bapak ada naik motor sekarang. Kau lihat sekarang, dulu aku sulit juga. Aku susah. Aku menderita. Saya mulai cerita bagaimana saudara Tuhan mulai panggil saya menjadi hamba Tuhan. Tuhan mulai proses kami, makan tak makan, tempat tidur tidak ada, tempat tinggal tak punya, saudara. Oh susah, saya ceritakan buat mereka. Saudara, hidup susah, sulit. Nah itu pengalaman. Jadi sudah, tapi saya bilang Tuhan tolong. Tuhan adalah sumber kecukupan. Saya ceritakan sejumlah mujizat yang Tuhan kerjakan dalam pelayanan, saudara. Jadi sekali lagi, kalau kita punya pengalaman dulu dengan Tuhan, baru kita bisa bilang sama orang. Jadi kita tidak hanya bilang katanya. Amin. Amin. Bilang sampai kiri kanan, kamu siap dipakai Tuhan? Kamu harus punya pengalaman dengan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya sekarang bisa khotbah hampir tiap hari, saudara. Tiap hari di semua persekutuan doa. Diawali dari mana, saudara? Diawali dari saya pernah ditolak di semua persekutuan juga, saudara. Iya, saya sampaikan ini, saudara. Jangankan saudara di persekutuan, kadang di gereja saja orang tidak terima karena saya datang. Saudara, saya bilang saya pendeta. Nunjuk ragu, pendeta apa kecil begini ya? Ragu. Saudara yang diberkati. Ya, saudara, dong tidak yakin kalau saya pendeta itu, dong tidak yakin sama sekali. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tapi itu pengalaman. Ya saudara, saya tahu hanya Tuhan yang bisa angkat saya. Saudara, Tuhan yang bawa saya. Karena itu sudah saya berani menyatakan kepada orang, kalau kamu dengan Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Saudara, dengan Tuhan itu tidak ada perkara yang tak mungkin. Karena Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Amin. Itu, jadi ingat, saudara harus punya pengalaman dengan Tuhan. Yang ketiga sekarang, ya kita lihat ayat firman Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa dipakai Tuhan untuk membawa mujizat, membawa pertolongan, membawa kemenangan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, ini terakhir, ayat 5 dan ayat 6. Keluaran 3 ayat 5 dan ayat 6. Kita baca ya sama-sama di dalam hitungan yang ketiga. Keluaran 3 ayat 5 dan ayat 6. 1, 2, 3. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dikatakan di dalam ayat itu, Tuhan berfirman, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Saudara,
tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Apa maksud ini ayat? Saudara yang berkata, yang Tuhan maksudkan adalah bagaimana sekarang respon seorang daripada Musa ketika Tuhan berkata, tanggalkanlah kasut dari kakimu. Seketika Tuhan berkata, tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Tidak lain, ini adalah Tuhan mau supaya Musa taat. Tidak lain, Tuhan mau supaya Musa tunduk. Saudara, apa yang Tuhan bicarakan sekarang kau harus ikuti. Mungkin Musa bilang, ini duri banyak Tuhan. Kalau aku tidak pakai kasut, duri tusuk kakiku. Saudara, tapi Tuhan bilang, tanggalkan kasutmu. Tempat di mana engkau berdiri kudus. Mungkin Musa bisa bilang juga, Tuhan, ini di gunung bukan di bait Allah. Kau bikin apa? Saya mesti kasih lepas kasut. Ini kan hanya satu gunung saja, saudara. Tapi Tuhan bilang sekali lagi, tanggalkan kasutmu. Di mana engkau berdiri itu adalah tempat yang kudus. Saudara yang diberkati, mau dipakai Tuhan, kita harus punya ketaatan kepada firman Allah. Amin, saudara. Jangan bantah, saudara. Kalau saudara mau melihat kemenangan, saudara mau melihat mujizat, saudara mau melihat hidupmu dipakai Tuhan, ketaatan dan ketundukan kepada firman Tuhan. Meski terkadang itu tidak sesuai dengan logika cara berpikir kita. Seperti yang tadi saya bilang, cara berpikir Musa bisa saja ini semak duri. Saudara, tidak bisa kalau lepas kasut. Kalau lepas kasut berarti duri tikar. Saudara, ini tempat, ini gunung Allah. Saudara yang diberkati. Jadi saya mau sampaikan hari ini, yang dibutuhkan adalah ketaatan. Saudara, lihat ya, ini bukan satu kisah saja, banyak kisah di dalam Alkitab. Contoh misalnya waktu pesta perkawinan di Kana. Yesus suruh sama orang-orang itu untuk ambil air yang ada, saudaraku, di tempayan. Saudara, itu air, itu adalah air untuk pakai cuci tangan, cuci kaki orang mau datang pesta. Sama sekarang kita mau datang, nah kita disuruh cuci tangan dulu, jaga kebersihan. Itu saudara di depan. Jadi tadi kita masukkan, itu sudah. Maksudnya apa? Itu air cuci tangan, saudara. Bukan air baik, saudara. Maksudnya bukan air masak. Tapi Tuhan bilang sama murid-muridnya, orang-orang yang ada pada waktu itu, pergi ambil itu air cuci tangan, datang lalu edok-edok, saudara. Wih, kalau masuk akal, orang akan marah dengan Tuhan. Tuhan, air bersih kok, air yang sumasak kok, air di galon kok, ini mau kasih minum tamu nih, saudara. Tetapi Alkitab berkata bahwa mereka tidak bantah. Apa yang Tuhan suruh mereka lakukan, apa yang Tuhan perintahkan mereka kerjakan, dan akhirnya jadilah anggur. Dan anggur itu adalah anggur yang terbaik yang saudaraku disediakan pada hari itu, dan bukan seperti anggur-anggur yang sebelumnya. Kenapa? Karena ada yang namanya ketaatan. Amin. Kenapa 5 roti dan 2 ikan bisa kasih makan 5.000 orang? Diawali dari ketaatan. Saudara, murid-murid periksa. Dong ada bawa berapa banyak? Periksa, cek, datang. Laporan datang bilang, hanya 5 roti dan 2 ikan Tuhan Yesus. Ini banyak orang begini karena suruh dong pulang sah. Tuhan bilang sana, bawa itu 5 roti, 5 dan 2 itu berat. 5 dan 2 itu berat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ketika mereka bawa, mungkin saja murid-murid akan berkata, Petrus dan lain sebagainya, Tuhan 5 kali waras ini saudara. Tetapi sekali lagi, terkadang sesuatu yang bagi saudara itu tidak mungkin, bagi Tuhan itu mungkin. Amin. Karena itu yang diperlukan apa? Ulangi, saudara diberkati oleh Tuhan. Ada banyak kali saudara tidak mengalami mujizat karena saudara tidak taat. Ada banyak kali saudara masa depan jadi suram karena tidak taat. Ada banyak kali saudara diberkati hidup ini jadi tidak diberkati karena tidak
Tuhan bilang, melayani aku saja. Kita kepala batu, saudara. Kita bilang melayani terus. Ya, saudara, Tuhan bilang setia. Saudara bilang sama Tuhan, setia Tuhan, setia terus ini. Kapan Tuhan? Tuhan bilang setia saja, lu jangan banyak tanya. Saudara sudah diberkati. Jadi jadilah orang Kristen yang taat. Kalau saudara taat, itu berarti Tuhan sudah programkan mujizat di dalam hidup saudara. Amin. Baru selesai di ayat 6 dikatakan ayat 7. Saudaraku, sekarang kita lihat ayat 7. Ya, baru selesai ayat 6 baru dikatakan, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah. Oh, saudara dengar kata telah, berarti saudara itu berarti Tuhan baru. Pastikan sekarang, saya sudah dengar, saya telah perhatikan. Kapan itu? Sekali lagi, waktu Musa naik ke Gunung Horeb. Kapan itu? Waktu Musa menghampiri semak duri. Kapan itu? Waktu Musa menanggalkan kasut. Di sanalah Tuhan bilang, aku telah. Dan ayat yang ke-8 mengatakan, aku telah turun. Saudara pilih berkata, aku telah turun. Kata telah itu berarti Tuhan pasti kerjakan sesuatu yang luar biasa. Jadi saudara ingat baik-baik, kalau saudara mau lihat Tuhan kerjakan sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu, saya ulang, naik segera ke gunung Allah. Yang kedua, ingat, saya harus segera menghampiri. Pengalaman saya dengan Tuhan secara pribadi harus saya rasakan. Sebelum Tuhan tolong orang lain, Tuhan tolong saya duluan. Sebelum Tuhan buat mujizat buat orang lain, buat mujizat lebih dulu buat saya. Saudara, dan yang ketiga, kalau saudara mau melihat Tuhan pasti bekerja dalam hidupmu, ingat baik, taat, lepaskan kasut saudara. Tuhan omong apa, lakukan itu. Jangan kepala batu, jangan keras kepala, tunduk saja. Maka waktu Anda tunduk, mujizat Tuhan pasti dikerjakan dalam hidup saudara. Amin. Amin. Ada satu bapak-bapak, saudara. Dia ini adalah pemadat isap rokok nomor 1. Lalu dia sakit batuk-batuk sampai batuk darah. Dia datang kepada saya dan saya berdoa buat dia. Selesai saya berdoa, saya bilang begini, Bapak, firman Tuhan bilang baik Allah itu adalah tubuhmu. Jangan binasakan, jangan rusak baik Allah. Lalu dia tanya, apa Bapak maksud? Saya bilang begini, Tuhan mau supaya Bapak berhenti rokok. Dia jawab, saya bilang begini, orang suami bisa rokok cuma mati Bapak. Kalau begitu, kalau Bapak mau mati, Bapak tak usah minta doa. Ya toh saudara, berarti Bapak memang kepengen mati cepat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada banyak kali kita suka berargumentasi dengan Tuhan. Tuhan bilang, tanggalkan kasutmu, jangan kepala batu. Saudaraku, Tuhan bilang lakukan apa yang aku perintahkan, lakukan. Jadi jangan bilang nanti dulu 3 meter. Jangan nanti bilang nanti beta tabakar. Jangan bilang beta nanti bepung kaki kita salah. Tak usah, lu cukup lepaskan lempung kasut. Taat, tunduk, tidak usah banyak omong. Saudara yang diberkati, waktu Tuhan bilang bawa itu air, cuci tangan, cuci kaki, bawa datang saya mau ubah jadi anggur. Tidak ada yang bilang, Tuhan nanti kami perut sakit, nanti corona masuk ke dalam perut, karena Tuhan. Saudara, tidak ada yang protes-protes. Bawa datang, Tuhan mau lakukan mujizat. Amin. Amin. Bilang lagi sekali lagi, bilang sampai kiri kanan, kamu harus taat. Bilang sampai kiri kanan, jangan kepala batu. Karena banyak orang itu sudah kepala batu, ya, makanya mujizat tidak bisa terjadi. Pertolongan Tuhan jauh terus. Tuhan akhirnya seolah-olah tidak dengar saudara doa. Ya saudara, Tuhan seolah-olah tidak mau turun tangan. Tapi kalau saudara lakukan ini, Tuhan turun, Tuhan kerja, Tuhan lakukan yang terbaik. Ya saudara, saya mau lanjut tutup dengan ayat 8. Lihat ayat itu. Sebab aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke
suatu negeri yang baik, luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Amin, saudara. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus. Kenapa harus disebut-sebut itu nama? Sudah, Tuhan seolah-olah mau kasih tahu begini, itu orang-orang semua yang saya sebut itu kafir mereka. Tapi mereka sekarang ada di tempat yang berlimpah susu dan madu. Sebenarnya itu tempat kamu, bukan tempat mereka. Saudara berkata, Tuhan juga mau bilang begini, hey, lihat, sekarang ada banyak orang tidak kenal Tuhan, mereka diberkati. Sebenarnya itu berkat kamu, tapi karena kamu kepala batu, kamu tidak mau naik ke gunung Tuhan, kamu pemalas ibadah, kamu tidak pernah dekat dengan Tuhan. Jadi itu berkat masih ada di tangan orang-orang kafir, masih ada di tangan-tangan orang fasik. Belum buat kamu, karena kamu belum naik ke gunungnya Tuhan. Amin. Amin. Bilang kita mau ke Kanaan sekarang. Saudara, seringkali kita nyanyi, ku berjalan ke Kanaan. Wih, semangat sekali. Saudara, ku melompat ke Kanaan, ku menari ke Kanaan. Tapi kita menari di tempat terus, di masalah terus. Kita lompat di mana? Di masalah terus. Kanaannya cuma katanya. Saudara, hari ini bukan katanya lagi, tapi kita merasakan itu Kanaan. Amin. Amin. Sama-sama kita katakan di penutup ini, saya mau dipakai Tuhan membawa kemenangan. 1, 2, 3. Saya mau dipakai Tuhan untuk membawa. Sekali lagi. Saya mau dipakai Tuhan untuk membawa. Sekali lagi. Saya mau dipakai Tuhan untuk membawa. Bilang samping kiri kanan kamu juga ya. Ya, saudaraku. Kalau begitu kita harus lakukan apa saja? Yang pertama sama-sama kita katakan naik ke gunung Allah. 1, 2, 3. Naik ke gunung Allah. Sekali lagi. Naik ke gunung Allah. Bilang samping kiri kanan, jangan naik ke Gunung Mutis. Jangan naik. Nah, Gunung Mutis tidak dapat apa-apa, saudaraku. Saya pernah sampai ke Mutis, saudara, yang ada kedinginan minta ampun. Air pun sama ke es. Jadi kau bisa mandi, saudara yang diberkati. Tapi kalau kamu naik ke gunung Tuhan, kamu akan melihat sesuatu yang luar biasa. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, gunung Tuhan itu hadirat Allah. Bilang samping kiri kanan, gunung Tuhan itu saat kamu beribadah. Bilang samping kiri kanan, gunung Tuhan itu saat kamu berdoa. Gunung Tuhan itu saat kamu berdoa. Bilang samping kiri kanan, gunung Tuhan itu saat kamu berpuasa. Gunung Tuhan itu saat kamu berpuasa. Amin. Bilang lagi samping kiri kanan, jangan ke mall, ke gunung Tuhan. Amin. Ke mall hanya dapat apa? Saudara, bawa 1 kantong berisi belanjaan, uang kita amblas semua. Saudara yang diberkati. Tapi kalau Anda naik ke gunung Tuhan, Anda naik kosong, pulang bawa berkat. Amin, saudara. Yang kedua, kalau saudara siap mau dipakai Tuhan membawa kemenangan, maka saudara harus sama-sama berkata dengan saya, pengalaman pribadi dengan Tuhan. 1, 2, 3. Saya punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. 1, 2, 3. Saya punya pengalaman pribadi. Bilang dulu samping kiri kanan saudara, bukan katanya. Bukan katanya. Amin, saudara ya. Tapi ini betul-betul kita alami dalam hidup kita. Bukan kata orang, saya alami dalam hidup saya. Saudara, itu saudara akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yang ketiga, sama-sama dengan saya kita katakan tanggalkan kasut. 1, 2, 3. Tanggalkan kasut. Sekali lagi. Tanggalkan kasut. Sekali lagi. Tanggalkan kasut. Bilang samping kiri kanan itu artinya taat. Bilang samping kiri kanan itu artinya tidak banyak tanya. Bilang samping kiri kanan, firman Tuhan ngomong apa bikin saja. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, amin. Semua pulang dan alami berkat dan mujizat Tuhan. Mari pemain keyboard, kita mau siapkan pujian dan kita mau bersyukur buat firman Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan.
kasih Tuhan. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat, ku tak dapat balas kasih-Mu Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Yesus baik, baik buat saya. Oh, Yesus baik, baik buat saya. Amin. Ku tak dapat balas kasih-Mu Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yesus terlalu baik dalam hidup saudara dan saya. Dia tidak pernah tinggalkan saudara sedetik pun. Dalam keadaan sulit, dalam keadaan sukar pun dia selalu ada. Tapi dia sedang mencari orang-orang yang siap dipakai oleh dia, yang siap dipakai Tuhan. Terkadang Tuhan tidak menemukan itu, karena ada banyak orang yang tidak mau dipakai Tuhan dengan cara dia datang kepada Tuhan. Ada banyak orang yang menjauh dari Tuhan. Ada banyak orang yang tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, karena dia tidak respon Tuhan, karena dia tidak mau. Ada banyak orang yang tidak memiliki ketaatan dengan Tuhan. Tapi saudara, hari ini kita dengar firman Tuhan. Tuhan pakai Musa. Kalau Tuhan bisa pakai Musa, Tuhan juga bisa pakai saudara. Ada apa yang saudara hadapi dalam hidupmu? Ada masalah, ada tantangan, ada kesulitan, ada segala macam hal. Tapi hari ini saudara pastikan bahwa Tuhan pakai saudara seperti Tuhan pakai Musa. Karena saudara sedang ada dalam hadirat Tuhan. Dia pasti akan menolong saudara untuk melakukan yang terbaik. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi dalam hadirat Tuhan. Yesus malole, malole Tuhan Allah. Haleluya Yesus. Oh, Yesus malole, malole. Yesus malole, malole, nilai basa. Aku tak bisa balas. Yesus, Yesus malole, malole. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, Yesus baik, baik buat kita semua. Ku tak dapat membalas kasih-Mu Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu nyata atas setiap pribadi lepas pribadi. Kalau Engkau dapati umat Tuhan pada kesempatan ini, ada yang tengah-tengah dalam kesulitan, ada yang di tengah-tengah kesukaran, ada yang di tengah-tengah pergumulan hidup, ada yang di tengah-tengah tantangan. Mungkin itu tantangan di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah
Kuasa Tuhan yang setiap kami. Biarlah Tuhan Engkau mendapati kami seperti Engkau mendapati Musa di Gunung Horeb. Engkau mendapati kami hari ini yang ada di Getsemani, Tuhan. Dan biarlah kami semua akan melihat sebagaimana Tuhan berkata kepada Musa, aku telah mendengar engkau, aku telah memperhatikan engkau, aku turun tangan, dan aku akan membawa engkau ke Kanaan. Aku akan membawa engkau kepada kemenangan, mujizat, masa depan, pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kau baik, Kau luar biasa Tuhan. Matraikan kebenaran firman Tuhan ini, supaya tidak ada satupun di antara kami yang pulang dan melupakan kebenaran ini. Tapi kami semua pulang menjadi pelaku-pelaku firman. Karena orang-orang yang berbahagia adalah mereka yang merenungkan dan melakukan kebenaran itu hari lepas hari dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat jamaah-Mu. Terima kasih buat hadirat. Terima kasih buat firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur buat kebenaran ini. Semua yang sudah diberkati dan dilawat oleh Tuhan, sama-sama dengan saya kita katakan amin. Saya kembali. Baik, begitu luar biasa firman Tuhan memberkati kita pada malam hari. Ada sukacita? Ada sukacita. Kita berikan tepuk tangan yang biasa buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati Bapak Pendeta dalam tugas dan pelayanan. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum kita semua bangkit berdiri, kita akan sama-sama memberikan persembahan kita. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kudus, kudus, kudus,
kembali kita akan mendengarkan beberapa hal informasi